Ketika pusat alam ilahi masih di tangan Dewa Laut, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Alam ilahi selalu damai. Dia tidak ingin membiarkan pusat alam ilahi mempengaruhi lingkungan damai alam ilahi. Faktanya, ketika dewa kebaikan dan dewa jahat masih menguasai alam ilahi, mereka jarang menggunakan pusat alam ilahi. Hanya ketika alam ilahi dalam bahaya, apakah mereka mengandalkan bantuan pusat alam ilahi? Setelah pusat alam ilahi digunakan, alam ilahi akan sangat terpengaruh. Mengikuti pemisahan kolom cahaya keunguan keemasan, lingkaran cahaya di atas juga mulai menembakkan sinar emas keunguan yang menyilaukan. Mata dewa penghancur dan dewa emosi menjadi lebih panik. Mereka segera merencanakan untuk memperluas acara alam ilahi. Sinar emas keunguan yang mempesona berasal dari kolom kekuatan mental yang telah disiapkan dengan hati-hati. Setiap kolom kekuatan mental dapat menyerap kekuatan mental alam ilahi dalam jumlah besar. Kekuatan mental ini berasal dari dunia fana. Ketika dibawa ke alam ilahi, mereka akan berubah menjadi kekuatan unsur duniawi selangkah demi selangkah, yang akan dipasok ke alam ilahi jika diperlukan. Tetapi dalam hitungan waktu, para dewa di alam ilahi tidak dapat menyerap sejumlah besar kekuatan asal langit dan bumi seperti ini. Kekuatan unsur duniawi yang berlebihan akan disimpan oleh alam ilahi. Artinya, alam ilahi harus menanggung ruang dewa yang besar, yang diciptakan oleh kekuatan asal langit dan bumi. Kekuatan asal langit dan bumi seperti penghalang ruang, lingkaran perlindungan, asal energi, del. Semakin besar kekuatan asal langit dan bumi, semakin stabil ruang secara alami. Tapi seiring dengan melemahnya kekuatan asal langit dan bumi, ruang angkasa juga akan menjadi lebih lemah. Sampai batas tertentu, bisa dihancurkan. Apa yang dewa kehancuran ingin lakukan sekarang adalah mentransfer sejumlah besar kekuatan asal langit dan bumi, yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Untuk memperluas ukuran ruang, membuat ruang ini menjadi lebih luas untuk menutupi banyak tempat, menyerap lebih banyak kekuatan mental. Oleh karena itu, alam ilahi dapat menerima lebih banyak dewa. Dan menjadi lebih kuat. Awalnya tidak diragukan lagi bagus. Karena alam ilahi telah mengumpulkan kekuatan mental dalam jumlah besar selama bertahun-tahun. Tapi satu-satunya masalah adalah jika bencana yang dilihat Dewa Laut benar-benar terjadi, sifat stabil dari ruang akan melemah, yang kemudian akan mengakibatkan banyak masalah. Oleh karena itu, Dewa Laut tidak setuju dengannya untuk memperluas alam ilahi. Pada saat ini, Dewa Laut dipenjara. Pusat alam ilahi telah jatuh ke tangan Dewa Kehancuran. Tidak ada kekuatan yang bisa mengendalikannya lagi. Dewa Kehancuran diam-diam menyuruh bawahannya menyiapkan 108 kolom kekuatan logam untuk waktu yang lama. Hanya satu gerakan kecil yang dapat membuat alam ilahi menyerap sejumlah besar kekuatan asal surga dan bumi melalui kolom kekuatan mental. Setelah itu mempengaruhi langsung pusat alam ilahi. Mengaktifkan efeknya memperluas alam ilahi. Jika ada seseorang yang menyaksikan alam ilahi dari jauh, mereka akan segera melihat banyak pilar cahaya keunguan keemasan melesat ke langit dari pusat alam ilahi di bawah, menyebarkan warna keunguan-keunguan yang dahsyat itu ke udara. Seluruh alam ilahi, yang sudah penuh dengan kekuatan asal surga dan bumi, mulai berfluktuasi dengan ganas. Awan melayang yang kabur juga mulai berkumpul menuju pilar cahaya keemasan keunguan ini. Seluruh alam ilahi mulai bergetar ringan juga. Di tengah danau kastil kuno, getaran tiba-tiba dari alam ilahi membangunkan Dewa Laut. Dia dengan cepat membuka matanya. Xiao Wu bertanya dengan ragu sambil duduk di sampingnya, "Apa yang terjadi? Apa ini?" Dewa Laut tidak menjawab, turun dari tempat tidur menuju jendela, melihat keluar jendela. Ada pilar cahaya keunguan keemasan yang tidak jauh dari mereka terbang langsung ke langit, menerangi sebagian besar langit.
Seseorang bisa merasakan dengan jelas kekuatan asal surga dan bumi yang kaya terbang menuju pilar cahaya keunguan keemasan dengan kecepatan yang luar biasa. Seluruh danau di bawah kastil kuno sedikit bergetar. Dewa Laut menutup matanya, dengan ringan menggelengkan kepalanya. Wajahnya dipenuhi kepahitan samar. Kamu harus melakukannya dengan cara ini. Bukan, mengapa Anda tidak bisa menunggu lebih lama lagi? Apa yang ingin Anda buktikan kepada kami yang membuat Anda begitu terburu-buru seperti ini? Xiao Wu pergi ke sisi Dewa Laut. Dengan lembut berkata, San Ge, ini salahku. Dewa Laut menggelengkan kepalanya, berkata, tidak. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Bahkan jika Anda tidak hamil. Dewa penghancur tidak akan sabar menunggu. Dia bahkan akan mengambil risiko karena putus asa, menyebabkan turbulensi yang lebih besar. Yu Hao dapat melihat semua ini seperti yang saya harapkan. Anda juga dapat melakukannya. Mungkinkah Xiao Wu begitu cerdik ketika dia tampak begitu naif di luar? Ketika mereka berada di benua Douluo, Xiao Wu adalah rekan terbaiknya. Tanpa dia tidak akan menjadi pemenang terakhir. Anda belum menanyakan apapun kepada saya. Itu karena Anda mempercayai saya. Dewa Laut memeluk istrinya, kata lembut. Xiao Wu sedikit meringkuk di dadanya, berkata, saya istrimu. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, ingin menjadi apa, saya akan melakukannya dengan Anda. Saya tidak perlu bertanya, karena suami saya selalu benar. Melihat senyum istrinya, Dewa Laut memaksakan senyum, sedikit menghela nafas, tapi kali ini, saya juga tidak tahu apa yang telah saya lakukan sampai sekarang benar atau tidak. Xiao Wu tersenyum dan berkata, bahkan jika kamu salah, kita akan menghadapinya bersama-sama. Dewa Laut tersenyum, senang sekali melihatmu di sisiku. Saat mengucapkan kata-kata itu, dia melihat ke pilar cahaya keunguan keemasan di langit. Tidak bisa menahan untuk tidak menghela nafas untuk kedua kalinya, berkata, karena aku tahu dia akan bertindak seperti ini, biarkan itu terjadi seperti yang dia inginkan. Pada saat yang sama biarkan dia menyegelku. Itu karena saya tidak ingin perang terjadi di alam ilahi. Xiao Wu mengangkat kepalanya untuk melihat suaminya. Matanya mengatakan bahwa dia akhirnya mengerti maksud suaminya. Alam ilahi berada dalam kendali Dewa Laut. Meskipun waktu singkat Dewa Laut di alam ilahi dan kekuatannya yang masih memiliki jalan panjang untuk menjadi sekuat dewa penghancur, pengaruhnya sangat fenomenal. Dia tetaplah orang yang menguasai alam ilahi pada akhirnya. Selama dia mau, tidak sulit untuk mengumpulkan aliansi. Apalagi, dia sudah memiliki banyak aliansi yang mendukungnya. Tapi ini adalah dewa kehancuran. Dewa kehancuran mengendalikan 7 dewa dosa yang mematikan, juga memiliki dewa tingkat kedua, tingkat ketiga yang mendukungnya. Fakta bahwa dia ingin memperluas alam ilahi telah mendapat banyak dukungan dari dewa lain di alam ilahi. Dalam situasi seperti ini, jika Dewa Laut telah dipersiapkan dengan baik, ketika Dewa Kehancuran melancarkan perang, dia akan melawannya pada saat yang sama. Jika itu masalahnya, kemungkinan alam ilahi berperang tidak dapat dihindari. Dewa Laut memiliki kemungkinan yang sangat besar untuk menang dengan alam ilahi di tangannya. Namun, bisakah hal-hal terjadi dengan mudah seperti ini? Tanpa ragu, memenangkan perang ini berarti banyak dewa akan mati. Ini jelas akan menjadi bencana terburuk alam ilahi. Lebih jauh, Dewa Laut, pada kenyataannya, khawatir jika dewa penghancur didorong ke jalan buntu, dia akan melakukan hal gila. Dia akan menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak dia gunakan. Dewa Laut segera menemukan hal ini. Kali ini aksi God of Destruction dinilai mulus, kecuali pelarian pasangan God of Emotion. Segala sesuatu terjadi seperti yang diharapkannya. Dalam keadaan seperti ini, pikirannya, yang penuh dengan niat penghancuran, tidak akan sembarangan melepaskan kekuatan yang dilarang untuk digunakan. Alam ilahi juga tidak akan memiliki perang yang tidak perlu.
Hanya saja Dewa Laut memikirkan dewa lain. San Ge, kamu terlalu baik. Xiao Wu merendahkan suaranya dan berkata. Dewa Laut sedikit tersenyum, berkata, namun demikian. Dewa Laut adalah sesepuh dari alam ilahi, belum lagi, niatnya tidak salah. Hanya saja kebencian di hatinya telah membawanya ke jalan yang salah. Tak perlu dikatakan, alam ilahi bisa menjadi seperti sekarang ini berkat kontribusinya yang besar, apalagi, dia adalah suami dari Dewi Kehidupan. Kita tidak bisa mengabaikan kontribusi luar biasa yang telah diberikan Dewi Kehidupan untuk alam ilahi. Dulu, dua Raja Dewa telah mempercayakan alam ilahi kepada saya. Telah meminta saya untuk melindungi alam ilahi dengan cara apapun, mengutamakan keamanan alam ilahi. Mereka telah memberitahuku bahwa pasti akan ada masalah dengan Dewa Penghancur. Saat itu, saya selalu memikirkan bagaimana menangani hubungan antara Dewa Penghancur dan saya. Selama beberapa tahun terakhir, saya telah sangat sabar dengannya, biarkan dia melakukan apa yang dia inginkan. Bahkan tanpa menggunakan kekuatan pusat alam ilahi. Itu karena saya berharap saya bisa membujuknya untuk tidak mengambil energi gelap alam ilahi. Tapi dia akhirnya tidak bisa meninggalkannya. Xiao Yu berkata, San Ge, semua orang dapat melihat usaha Anda beberapa tahun terakhir ini, Anda tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tang San berkata, saat ini, Dewa Penghancur telah mulai memperluas alam ilahi. Prosesnya mungkin memakan waktu lama. Saya harap kita bisa menghentikannya tepat waktu. Tetapi hanya ketika dia telah mengungkapkan semua niatnya, apakah kita menyelesaikan krisis kali ini? Dulu saya memiliki firasat, ketika kemalangan besar di alam ilahi tiba. Ada beberapa poin penting yang bisa kita gunakan untuk menghadapinya, termasuk Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Xiao Yu berkata, jadi kita biarkan dia terus melakukan ini? Setelah alam ilahi meluas, itu tidak bisa diubah. Tang San memandang Xiao Wu, berkata, sebenarnya, saya juga tidak dapat menentukan kapan krisis itu akan datang. Jika saatnya tiba, dan krisis juga tidak terjadi, jadi saya salah dan Dewa Penghancur benar. Saya tidak punya niat untuk bertarung dengannya juga. Pada saat itu, saya akan memintanya untuk menyerahkan posisi Dewa Laut dan Dewa Asura saya untuk dewa lainnya. Kalau begitu, saya akan membawa Anda ke tempat lain. Jika anak-anak kita setuju, saya akan mengajak mereka juga. Jika tidak, saya juga akan membiarkan mereka tinggal di alam ilahi. Bersama dengan otoritas saya ingin menemani Anda, membawa Anda ke dunia luar. Memberi lebih banyak warna pada hidup kita. Ketika mendengar sampai ini, matanya penuh dengan harapan, begitu pula Xiao Wu. Bang, geraman pelan dan keras bergema di udara. Melihat ke atas warna keunguan keemasan di langit, ekspresi Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu berubah secara dramatis. Apakah ini kekuatan pusat alam ilahi? Dewa Emosi bertanya pada Dewa Kupu-Kupu. Dewa Kupu-Kupu menjawab, saya tidak terlalu yakin. Saya belum melihat ayah menggunakan pusat alam ilahi. Tetapi saya dapat berasumsi bahwa hanya pusat alam ilahi yang dapat menciptakan transformasi besar seperti ini. Sepertinya Dewa Kehancuran telah mulai bertindak. Mereka tidak tahu Dewa Penghancuran akan menggunakan kolom kekuatan mental, tetapi mereka sangat jelas tentang niat Dewa Penghancuran. Kita harus cepat. Dewa Emosi berkata dengan nada rendah. Menarik lengan Dewa Kupu-Kupu, terbang dengan cepat ke depan. Tujuan mereka semakin dekat. Ada 5 dewa tertinggi di komite alam ilahi. Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan memiliki tempat masing-masing. Karena ketika alam ilahi baru saja dibentuk, tidak ada komite alam ilahi. 5 dewa tertinggi di komite alam ilahi memiliki tempat sendiri sebelum memilih komite alam ilahi. Wilayah Dewa Kehancuran adalah Kastil Penghancuran, dan Dewi Kehidupan adalah Hutan Kehidupan. Dewa Kebaikan,
dewa jahat, dan dewa Asura juga memiliki tempat masing-masing. Setelah warisan Tuhan, akomodasi awal mereka juga dibiarkan kosong. Ini adalah penghormatan bagi mereka. Jika mereka kembali ke alam ilahi, mereka akan memiliki tempat tinggal. Oleh karena itu, dewa kebaikan saat ini, dewa jahat, dan dewa laut tetap berada di komite alam ilahi. Dewi kehidupan mengambil hutan kehidupan, yang terletak di area perbatasan alam ilahi. Karena Dewi kehidupan senang bekerja di tempat yang tenang. Selain itu, dia adalah seorang master penciptaan. Dia ingin tinggal di daerah terdekat untuk mengamati perubahan di alam ilahi. Langit di depan mereka tiba-tiba berubah menjadi warna hijau muda. Meskipun ada jarak tertentu di antara mereka. Melalui pernapasan, dewa emosi dan dewa kupu-kupu dapat dengan jelas merasakan seluruh tubuh mereka seolah-olah sedang dibersihkan. Meningkatkan vitalitas membanjiri tubuh mereka. Membuat tubuh mereka sendiri mengoperasikan kekuatan asal langit dan bumi sendiri dengan kecepatan yang meningkat. Untuk sesaat, mereka sepertinya melupakan semangat mereka. Itu pasti sesuai dengan namanya di alam ilahi, dewa yang paling tangguh. Dewi kehidupan memiliki kekuatan dewa di tangannya. Dia juga berada di level yang lebih tinggi dari dewa kebaikan saat ini. Yang baru saja tiba di alam ilahi untuk waktu yang singkat. Di bawah langit hijau muda, hutan lebat terlihat di mana vitalitas luar biasa tersebar di sekitarnya. Hutan ini tampak panjang dan sempit. Di samping alam ilahi, dari tempat ini melihat ke depan, bintang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak lingkaran cahaya yang tidak biasa dapat dilihat melalui awan kabur. Ini adalah area perbatasan alam ilahi. Hutan kehidupan Dewi kehidupan ada di sini. Tempat ini dilindungi oleh para dewa. Dewa emosi membawa dewa kupu-kupu perlahan mendarat di tanah. Mereka tidak bisa terbang langsung ke wilayah hutan kehidupan. Karena itu adalah tindakan tidak menghormati Dewi kehidupan. Mereka harus menggunakan sikap terbaik mereka saat menghadapi Tuhan yang Maha Esa. Mereka mendarat di tanah, beberapa kilometer jauhnya dari hutan kehidupan. Di tempat yang tidak jauh dari hutan kehidupan, pilar cahaya keunguan keemasan naik ke langit seperti pilar kuat yang menopang surga. Apalagi saat mereka mendarat, dewa emosi telah menemukan sesuatu. Daerah perbatasan alam ilahi telah memancarkan cahaya keunguan keemasan yang memiliki kecenderungan bergerak keluar. Lingkaran hijau muda menyala. Mata dewa emosi membeku sesaat. Dia mendarat di tanah, memegang erat tangan dewa kupu-kupu, menuju ke arah hutan kehidupan. Semakin dekat mereka ke hutan kehidupan, semakin banyak energi vital yang menyebar dari hutan kehidupan. Ini adalah tempat untuk dewa. Melalui pernapasan, vitalitas yang kaya membasuh tubuh mereka. Pakaian mereka seolah dibersihkan seluruhnya. Kekuatan dewa mereka secara alami mendapatkan kembali kondisi terbaiknya. Floras di hutan kehidupan sangat aneh. Batang pohonnya berwarna biru laut. Sepertinya dibuat dengan mengukir batu giok. Daunnya berwarna hijau tua, mengirimkan energi vital yang samar. Itu sangat aneh sehingga membuat orang berpikir ini adalah semacam tempat di surga. Halaman rumput di bawah kaki mereka lembut, penuh kehidupan, membuat orang ingin menginjaknya. Dewa emosi membawa dewa kupu-kupu, melayang. Meninggalkan tanah tanpa menyentuh tanaman yang melayang menuju hutan kehidupan. Saat memasuki hutan kehidupan, dalam sekejap, perasaan yang sama sekali berbeda dibawa kepada mereka, perasaan alam. Mereka mau tidak mau menarik napas dalam-dalam untuk mencium harum lembut tumbuhan, membiarkannya meresap ke dalam hati mereka, memberi mereka perasaan meluluhkan hati yang tak terkatakan. Dewa emosi membuka indera ketuhanannya, menyebarkan pesan, dewa emosi, dan istriku, dewa kupu-kupu ingin mengunjungi Dewi kehidupan. Apakah Dewi Agung ada di sana? Suaranya menyebar melalui indera ilahi ke tempat terdalam di hutan kehidupan. Setelah mengucapkan kata-kata ini, wajah dewa emosi menjadi agak aneh.
yang sedikit bersemangat. Dia terus menelepon 3 kali, tetapi tidak ada jawaban. Tapi Dewa Emosi tampak lega, menghembuskan napas. Bukankah Dewi Kehidupan ada di sini? Dewa Kupu-Kupu bertanya dengan suara kecil. Dewa Kehancuran menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga tidak tahu. Sebenarnya, kuharap dia tidak ada di sini. Mengapa Anda berharap saya tidak di sini? Mengapa Anda berharap saya tidak di sini? Tepat pada saat ini, suara lembut damai muncul. Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu berbalik. Melihat Dewi Kehidupan dengan gaun hijau panjang melayang tidak jauh di belakang mereka. Dia dengan lembut menatap mereka. Melihatnya membuat hati Dewa Emosi tenggelam. Dia memaksakan senyum dan berkata, jika kamu tidak di sini, setidaknya kamu tidak mengambil sisi jahat. Atau, Anda bisa saja dipenjara oleh Dewa Kehancuran. Jika itu masalahnya, kamu masihlah Dewi Kehidupan di hatiku. Setelah mendengarkan apa yang baru saja dia katakan, tubuh Dewi Kehidupan bergetar sedikit, ketenangan di matanya sedikit banyak berubah. Kalian, ikuti saya, Sang Dewi Kehidupan dengan acuh tak acuh berkata, mengayunkan lengan bajunya dengan kuat. Lingkaran hijau virus tiba-tiba terbang, menopang 3 tubuh, melayang menuju hutan kehidupan. Dewa Kupu-Kupu menoleh ke Dewa Emosi, matanya penuh dengan pertanyaan. Tapi Dewa Emosi menggelengkan kepalanya menanggapinya. Tidak peduli seberapa pintar dia, pada saat ini. Tidak mungkin dia bisa mengetahui apa tujuan dari Dewi Kehidupan, atau menebak apa sikap Dewi Kehidupan saat ini. Lingkaran hijau virus itu terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Flora di sekitarnya terus-menerus muncul kembali. Vitalitas di udara menebal. Tapi saat ini, Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu sedang tidak berminat untuk menikmatinya. 1 menit terlambat. Pemandangan di depan mata mereka menjadi lebih cerah dan lebih luas. Di dalam Life Forest, ada tanah kosong yang luas, yang ditutupi dengan rumput biru cerah. Banyak bunga kecil bermekaran di atasnya. Memantulkan warna ungu dan merah yang tak terhitung jumlahnya, luar biasa indah. Vitalitas di sini adalah yang terkaya sampai-sampai setiap sel kecil di udara dilahirkan oleh vitalitas. Perasaan mengejutkan mengalir di dalam Dewa Emosi dan Dewa Kupu-Kupu. Mereka ketakutan saat melihat sebatang pohon kuno di dalam denah kosong itu. Kanopinya menutupi seluruh area besar di bawah. Dewa Emosi jarang melihat pohon kuno seperti ini dalam hidupnya. Pohon kuno itu tidak terjangkau. Bahkan 100 orang yang mengelilingi pohon tidak dapat memeluk batangnya. Tubuh raksasanya membayangi seluruh langit. Itu tampak seperti kumpulan awan besar yang batasnya tidak dapat dilihat. Setiap cabang lebat dengan banyak daun yang tumbuh. Mereka begitu penuh dengan energi kehidupan sehingga mereka terus tumbuh dari dalam. Seolah-olah energi hidup itu melahirkan satu persatu benda hidup kecil. The Life Goddess mengendalikan aquamarine halo yang jatuh dari langit. Setiap cabang dari pohon itu mengibarkan banyak titik kecil dari cahaya hijau yang menyinari yang melayang ke arahnya. Mereka sepertinya menciptakan lapisan cahaya di belakangnya, yang memperkuat kecantikan Dewi Kehidupan. Luar biasa, luar biasa. Bibi Green, kamu sangat cantik. Dewa Kupu-Kupu hanya bisa meratap. Dia dibesarkan di dalam komite alam ilahi, sering melihat Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan baik dan lembut, biasanya menghabiskan waktunya bermain dengannya. Hubungan mereka sangat dekat. Ketika Tang Wutong masih muda, dia selalu memanggilnya Bibi Hijau dan memanggil Dewa Penghancur Paman Ungu. Dia selalu diejek oleh anggota komite alam ilahi. Mendengar pujian Dewa Kupu-Kupu, Dewi Kehidupan sedikit gemetar. Sekilas kesedihan muncul di matanya. Dia sedikit mengerang, lalu berkata, maafkan aku, Wutong kecil. Tubuh Dewa Kupu-Kupu terguncang sedikit. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi putih seluruhnya. Bibi Hijau, kamu. Dewi Kehidupan menghela nafas berat, lalu mengayunkan lengan bajunya. Sebuah lampu hijau menyala.
menjerat dewa emosi dan dewa kupu-kupu. Lampu hijau berkedip-kedip, kemudian 3 dewa menghilang sekaligus. Dewa emosi tidak dapat melawan karena itu adalah Dewi Kehidupan. Kekuatan Dewi Kehidupan di depan mereka sangat luar biasa. Bahkan jika mereka ingin membalas, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan, apalagi. Hutan kehidupan ini adalah taman bermain Dewi Kehidupan. Emosi Dewi Kehidupan juga meronta-ronta. Situasi saat ini tidak memiliki kemungkinan untuk beralih ke sisi yang lebih baik. Apalagi, Dewi Kehidupan sepertinya sangat mencintai dewa kupu-kupu. Dengan kepribadian dewa bawaannya, dia pasti tidak akan menyakiti mereka. Ketika pemandangan di depan mata mereka sekali lagi menjadi lebih jelas, mereka berada di ruangan yang sangat luas dengan dedaunan yang mengelilinginya. Tanpa ragu, ruangan ini ada di dalam pohon kuno itu. Perasaan Dewi Kehidupan sepertinya jauh lebih baik. Sambil tersenyum berkata, "Wutong kecil. Aku masih ingat kamu sangat suka datang ke sini ketika kamu masih kecil. Datang, dan minumlah air kehidupan." Tepat setelah mengatakannya, Dewi Kehidupan mengayunkan tangannya ke atas. 2 cangkir cairan hijau cerah dibawa ke depan mereka. Ini jelas bukan pertama kalinya Dewa Kupu-Kupu datang ke sini. Dia mengambil cangkir itu, masih linglung. Matanya perlahan memerah. Dewa emosi juga mengambil cangkir itu. Dia percaya Dewi tidak akan menyakitinya. Dia kemudian meminum semuanya dalam satu kesempatan. Rasa dingin yang lembut mengalir ke tenggorokannya membawa aroma flora yang manis. Dalam sekejap mata, dia bisa merasakan seolah-olah semua pori-porinya terbuka. Setiap sel di tubuhnya menari dengan riang. Kekuatan dewa di dalam tiba-tiba meningkat pesat. Oleh karena itu, energi di tubuhnya menjadi lebih tangguh. Ini harta karun apapun di dunia fana tidak dapat dibandingkan dengan secangkir air kehidupan ini. Tapi Dewa Kupu-Kupu mengembalikan cangkir di tangannya. "Bibilu, air kehidupanmu terlalu berharga. Lagi pula, ini hanya berguna untuk gelas pertama yang saya minum sejak saya masih kecil. Saat ini meminum cangkir ini terlalu boros. Belum lagi, saya adalah dewa tingkat 2, pada dasarnya. Tidak memiliki kualifikasi untuk meminum air kehidupan ini." Dewi Kehidupan mengambil kembali cangkir itu, tersenyum dengan enggan, dan berkata, "Benar. Kamu benar-benar baik ketika kamu masih kecil. Kamu sedikit keras kepala, membuat keributan dari siang hingga malam. Saya masih ingat Anda selalu meminta Paman Zi Anda untuk membawa Anda ke sini setiap hari. Kami semua tidak punya cara lain selain melakukan apa yang Anda inginkan." Tubuh Dewa Kupu-Kupu bergetar. Air mata akhirnya mengucur dari matanya. "Saat aku kecil, Paman Zi selalu memanjakanku. Bermain-main denganku. Meskipun kekuatannya mengintimidasi, aku tahu bahwa dia benar-benar mencintaiku." Rongga mata Dewi Kehidupan menjadi merah. "Benar. Dia selalu berharap kita punya anak. Terutama perempuan. Dia sering memberitahu saya jika kita memiliki seorang gadis, dia harus seperti Anda. Sayangnya, kombinasi antara penciptaan dan kehancuran jelas tidak memiliki keturunan. Akulah yang salah." Dewa Kupu-Kupu menangis, memandangi Dewi Kehidupan. "Kenapa? Bibilu, mengapa Paman Zi harus memenjarakan ayahku? Mengapa dia harus memperluas alam ilahi? Mengapa kita tidak bisa seperti sebelumnya? Bukankah itu bagus? Jika saya bisa, saya sangat ingin kembali ke masa lalu. Bibilu, bukankah kamu dan Paman Zi mencintai Wutong?" Dewi Kehidupan tidak mengatakan apapun kecuali air mata yang tercabik-cabik. Dewa emosi menghela nafas sedikit, lalu berkata, "Dewi yang agung, ini terkait dengan masalah hidup atau mati alam ilahi. Anda tahu betul kepribadian ayah mertua saya yang tenang dan bijaksana. Jika dia memprediksi alam ilahi akan menghadapi krisis, saya khawatir kemungkinan itu terjadi akan sangat tinggi. Selain itu, ayah mertua telah mematuhi dewa penghancuran. Jika krisis yang dia prediksi tidak terjadi,
dia akan menyerahkan kekuatan alam ilahinya kepada dewa penghancur. Mengapa dewa kehancuran tidak bisa menunggu sebentar, sedikit? Mengapa dia harus membuat keadaan menjadi seperti ini? Dewi kehidupan mengangkat kepalanya, menatap dewa emosi. Hei, apa yang telah dia lakukan pada dewa laut? Dewa emosi tenggelam dalam pikirannya untuk sementara waktu, lalu berkata, dewa kehancuran telah membuat ibu mertua, ayah mertua, keluarga ibu mertua, teman baik ayah mertua, teman baik ayah mertua saya hamil. Semua terkunci. Dewi kehidupan mengerutkan alisnya, tiba-tiba memunggungi dewa emosi dan dewa kupu-kupu. Kalian harus pergi. Dewa kupu-kupu dalam keadaan linglung, Bibilu, kamu. Dewi kehidupan berkata dengan acuh tak acuh, aku tahu apa yang akan kamu lakukan. Maafkan aku tapi aku tidak bisa membantumu. Dewa kehancuran adalah suamiku. Bahkan jika aku tidak membantunya menghadapi dewa laut, aku juga tidak bisa membantu dewa laut untuk berurusan dengannya. Saya tidak akan meninggalkan tempat ini sampai badai berakhir. Aku tidak akan membantu dewa penghancur atau dewa laut. Silakan pergi. Setelah mendengar apa yang dia katakan, kata pertama yang terlintas di benak dewa emosi adalah menghindar. Tanpa ragu, Dewi kehidupan ini sedang menghindar. Dia tidak bisa pergi membantu dewa penghancur dengan posisinya di alam ilahi sebagai pelaksana hukum. Dewa kehancuran telah melanggar aturan alam ilahi. Namun, dia tidak ingin melawan suaminya, menghentikan dewa kehancuran. Karena itu suaminya. Selain itu, di alam bawah sadarnya, dia tidak menemukan suaminya telah melakukan kesalahan. Alasan dewa kehancuran, pada akhirnya, memulai rencana ini adalah demi perkembangan alam ilahi. Perspektifnya hanya berbeda dari dewa laut. Dalam situasi seperti ini, dia hanya bisa bersembunyi di dalam hutan kehidupan. Saat dia menjelajahi situasi dewa laut, dewa emosi telah mengetahui lebih awal bahwa dia awalnya melindungi dirinya dari informasi luar. Bibilu, dewa kupu-kupu berteriak dengan sedih. Dewa emosi melangkah, meraih tangannya, dengan lembut berkata, Wutong, kamu tidak perlu membujuknya lagi. Dewi Agung juga memiliki penderitaannya sendiri. Saya bisa membayangkan bagaimana perasaannya ketika menempatkan diri saya pada posisinya. Sebagai pelaksana hukum alam ilahi, di sisi lain, sebagai seorang istri. Dia juga tidak tahu harus berbuat apa untuk menghadapi situasi ini. Dewi kehidupan berbalik, sedikit terkejut melihat dewa emosi. Tatapannya menjadi lebih lembut juga. Aku tidak mengira kamu, bajingan kecil, bisa begitu pengertian. Nyatanya, kalian tidak perlu terlalu khawatir. Saya tahu dewa kehancuran dengan sangat baik. Meskipun dia keras kepala, dia tidak memiliki niat buruk. Dia hanya buta dengan kekuatan yang sedikit. Kali ini, apa yang dia lakukan hanya untuk pengembangan alam ilahi. Dia jelas ingin menindas pemikiran dewa laut. Dia ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memberikan perkembangan besar pada alam ilahi. Karena itu, dia tidak akan menyakiti dewa laut apapun yang terjadi. Dia pasti akan melepaskan dewa laut setelah laut yang ganas tenang. Dewa emosi menggelengkan kepalanya, berkata dengan serius. Dewi saya yang agung, saya sangat mengerti, juga setuju dengan semua yang Anda katakan. Tapi, saya khawatir ada sesuatu yang belum Anda ketahui. Jika dewa penghancur baru saja melakukannya demi pengembangan alam ilahi, kita tidak akan berada di sini hari ini. Karena ayah mertua segera tahu, kami tidak dapat meyakinkan Anda. Kami datang ke sini hari ini karena alasan lain. Kami ingin memberitahu Anda tentang situasi lain. Tidak peduli apa, Anda tetap eksekusi hukum alam ilahi. Ini terkait dengan keberadaan alam ilahi. Harap pertimbangkan baik-baik.